Gue tadi tersesat. Kenapa saya malah tersesat? Karena memang seluruh investasi dana haji itu diinvestasikan untuk segala yang bersifat syariah ya Bu ya? Ya, itu udah pasti. Udah pasti. Dan sebenarnya berarti dengan dikelola dana setoran awal haji kita oleh BPKH, kita itu bukan hanya dapat pahala haji nantinya ketika menunaikan, tapi pahala berbagi, sedekah Bu ya. Karena kan ketika orang sudah dipanggil oleh Allah, pasti ditemui walaupun di tanah air, bukan di tanah suci. Kalau nabung lah pasti insya Allah Allah ngasih jalan untuk ngasih ya. Paling tidak yang tadi buat ngopi, anak-anak kan sekarang ngopi ya, sore. Jadi ini H-1 atau bahkan nggak nyampe H-1 ya, H- beberapa jam doang, karena besok pagi itu saat video ini dibikin, gue berangkat umroh bareng Habib Jindan, sekaligus juga ke Tarim Hadramut di Yaman sana. Nah, gue tuh karena ini umroh pertama gue, dan gue udah lama diajakin umroh oleh berbagai travel, gue nolak karena gue pengen umroh pertama gue dari duit gue sendiri, gue urus sendiri semuanya, dan fasilitasnya pokoknya yang seminimal mungkin agar gue merasakan lelahnya untuk menunjang kehusuan gue umroh. Jadi gue tuh urus sendiri semuanya. Jadi walaupun gue melalui bantuan beberapa teman ya, tapi nggak melalui travel, gue urus sendiri semuanya, kayak nganter paspor sendiri, ngurus visa melalui teman, tapi gue yang datang sendiri ke teman, kemudian beberapa hal gue lakuin sendiri, termasuk gue nyari info-info tentang gimana nanti gue tuh di sana. Nah, diantaranya gue ke temen gue yang ternyata dia kerja di BPKH. BPKH itu Badan Pengelola Keuangan Haji. Pantesan dia ngerti banget soal umroh. Karena gue beberapa tahun yang lalu pernah diminta untuk jadi host podcast di sini. Nah, akhirnya yaudah gue ke kantornya dia buat nanya-nanya beberapa hal menjelang gue berangkat umroh. Sekalian gue dikasih kesempatan sama dia untuk nanya-nanya soal haji, karena gue nih mau umroh udah kayak khusyuk banget dan bersemangat banget, sehingga kayaknya gue juga perlu nyari tahu soal haji, karena gue pasti akan pengen segera haji sih kayaknya kalau udah berangkat umroh tuh, apalagi masih muda tuh. Gue selalu pengen berangkat haji itu masih muda, karena haji itu diantaranya adalah ibadah fisik yang kita harus mampu secara fisik, dan itu paling pas saat masih muda. Asalkan kita ada dananya dan mulai ngantri sedari dini. Yaudah, temen gua udah nungguin di dalam. Yuk. Jadi ceritanya, gue tadi tersesat. Kenapa saya malah tersesat? Jadi gue ke Menara Bidakara di Pancoran sana. Karena gue taunya kantor BPKH itu di sana. Soalnya gue per Februari 2023 ini mereka udah pindah ke Muamalat Tower di Kuningan. Nah, makanya tadi gue sempat tersesat ke sana. Ternyata udah di sini. Oke, mari kita jalan-jalan ke dalamnya. Ibu Lilis, apa kabar? Baik, wah makin keren aja nih. Iya. Selamat datang di gedung kami yang baru. Iya, ini Muamalat Tower. Muamalat Tower ya. Udah pindah di sini nih. Katanya per Februari 2023 ini ya? Februari. Udah pernah kesini belum?
Ini baru pertama kali. Karena biasanya yang di Menara Bidakara ya. Oh iya, itu kan kita sewa ceritanya. Oke. Terus habis di akhir Januari, daripada sewa lagi, kita ngasih uang kepada orang lain. Iya. Mendingan ke anak sendiri. Oh, jadi Bank Bank Muamalat Muamalat ini adalah anak perusahaan kita lah. Jadi kita sebagai PSP, pemegang saham pendali. Jadi kita punya 82,6% saham di Bank Muamalat, sehingga ya pemiliknya Bank Muamalat ya sekarang BPKH. Dan ini bagian dari pengelolaan dana haji yang di BPKH itu? Ini investasi langsung. Investasi Salah langsung. satu bentuk sebagai investasi dari BPKH. Karena memang seluruh investasi dana haji itu diinvestasikan untuk segala yang bersifat syariah ya Bu ya? Ya, itu udah pasti. Udah pasti ya. Jadi pasti pertama kita harus prinsip syariah, kemudian kita harus kehati-hatian ya. Kehati-hatian. Kemudian harus dikelola secara akuntabel. Iya. Kemudian transparan juga. Iya, kita selalu kalau mau lihat di website ya, itu lengkap tuh. Di websitenya BPKH ya? Ada laporan keuangan kita. Dan itu bisa diakses oleh siapapun? Bisa dong nih. Sekarang anak muda sekarang kan Iya. udah nggak baca koran, nggak apa ya. Jadi mereka udah lihat website. Dan kayaknya berusaha untuk milenial nih, Pak. Ada kafenya. Nah, ini ya. Jadi sekarang kan orang sekarang males antre mungkin ya kalau di lobby gitu ya. Nah, kalau mereka mau buka rekening, kita siapin nih sambil ngopi-ngopi, mereka bisa self service. Jadi di situ ada self transaction point. Atau kalau mau lihat-lihat di situ mungkin Habib bisa tuh, itu pakai touchscreen ya. Jadi misalnya produknya apa saja, gitu, terus gimana caranya. Dia suka ada standby satu asisten dari karyawan Bank Muamalat kalau memang dibutuhkan, mau nanya atau ada kesulitan, mereka siap. Kita bisa konsul juga di sini. Touchscreen, udah kayak warteg Bu ya. Warteg kan gitu, touchscreen keluar makanannya. Saya soalnya bakal banyak nanya soal khususnya nih keuangan haji. Kemudian karena keuangan haji kan sekarang katanya wah dana haji nih lagi naik nih. Nah itu biar orang ngerti lah ya. Biar jangan sampai kita niatnya mau haji tapi masih ngedumel hatinya soal biaya kan. Akhirnya mengganggu keikhlasan dan kehusuannya kan. Betul. Terus yang kedua Bu Lilis, aku pengen juga ngobrolin tentang haji untuk anak muda. Soalnya kan biar masih muda tuh haji, biar kita hajinya nggak ngerepotin orang lain dan juga bisa maksimal karena kan ibadah fisik kan. Betul. Karena haji itu 90% fisik nih ya. Fisik, iya makanya kalau bisa masih muda lah ya. Nah termasuk nanti mau nanya-nanya nabungnya untuk dana haji udah bisa dari umur berapa dan lain sebagainya. Oh iya. Bu Lilis sendiri di sini sebagai anggota badan pelaksana. Anggota kan badan ada pelaksana. 7 ya. 7. Badan pelaksana kan 7, 1 kepala, kemudian ada 7 orang lagi sebagai dewan pengawas. Oh, salah satunya Bu Lilis. Nah ini tetap kan ini. Iya, Islami. Oh ini juga kebayang nih masangnya. Iya, masangnya yang repot nih. Mari Bu. Iya. Jadi kayak gua tuan rumahnya ya. Jadi BPKH itu sendiri Bu Lilis. BPKH itu Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, maksudnya apa tuh? Jadi kita itu memang bertugas untuk mengelola keuangan haji yang berasal uangnya itu sumbernya adalah dari setoran awal jamaah. Kan kita tahu nih, Bib, kalau orang mau haji itu kan diminta untuk setoran awal 25 juta. Ya kan? Iya. Nah, itu yang kita mereka daftarnya di bank. Kemudian bank itu atas namanya dia pribadi, QQ Badan Pengelola BPKH. Jadi mereka akadnya nanti itu wakalah. Jadi mereka mewakilkan kepada BPKH bahwa ini uang 25 juta tolong dikelola oleh BPKH. Memang sementara pintu masuk awal adalah di bank-bank yang namanya BPS, BPIH. Itu ada 30, banknya juga harus syariah tuh. Syariah, bahkan sejak pasti. banknya. Ada 30 yang kerjasama dengan BPKH, yaitu baik itu Bank Umum Syariah maupun UUS, jadi artinya unit usaha syariah. Itu ada 30 di Indonesia. 30. Setornya berarti berapa? 25 juta. 25 juta setoran awal. Nah, saat ini total jamaah yang sudah mendaftar itu 5 juta, sekitar 5.300.000, 5,3 5,3 juta yang udah daftar. Iya.
Lah kali 25 juta itu yang kita kelola, Bi. Oke. Nah, jadi di situ kita kelola, kita kembangkan. Nanti hasilnya berupa imbal hasilnya itu nilai manfaat namanya. Iya. Nah, nilai manfaat itu fungsinya adalah untuk menambal nanti pada saat dia mau berangkat, Iya. kan diumumkan nih, kan dia baru 25 nih, Pi. Iya, iya. Kayak tahun kemarin kan diumumkan uang haji 40 juta, sehingga dia harus nambah 15 kan. Iya. Nah sebenarnya dia nggak 15, mungkin ada bagian dari imbal hasil yang berupa nilai manfaat, mungkin apakah 1 juta, 2 juta itu dari hasil kelolaan duitnya Iya. dia yang disimpan di kami. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi, gambarannya, Bi. sebenarnya dana untuk berangkat haji itu tidak 25 juta. Iya, 25 itu hanya down payment lah. Iya, down payment. Dan nanti kemudian diskonnya itu dari pemanfaatan 25 juta itu. Iya, betul. Jadi dari dana yang dikelola 25 juta itu untuk kemudian memberikan diskon agar orang bisa tetap berangkat haji. Iya. Kalau dana hajinya sendiri berapa per orang? Kalau tidak didiskon? Nah, itu kan setiap tahun kan Berubah-ubah ya? berupa kepres. Oke. Tahun kemarin itu BIP 98,8 juta. Jadi memang 98,8 tahun juta. 2022. Berarti kan 98, kemudian kita bayarnya cuma 25 juta. Iya. Berarti hanya kurang lebih 30%-nya. Iya, tahun kemarin. Tapi dia harus nambah. Jadi kemarin diumumkan kan. Jadi itu namanya BPIH. Jadi yang 98,8 juta itu adalah biaya perjalanan ibadah haji. Iya. Tetapi yang dibebankan oleh jemaah itu disebut oleh BP. Kalau Habib dulu pernah dengar zaman dulu tuh ONH. ONH, ya, ada ONH. ONH itu adalah biaya yang dibebankan kepada jemaah. Biaya perjalanan ONH itu ongkos naik haji, bener ya? Iya, kalau sekarang namanya BP. BP. Saya tuh dulu jalan-jalan sehat JJS dapat koin ONH satu yang menang. Iya. Nah, itu berarti kalau dana ininya berapa yang harus? ONH itu kan beda-beda. Itu tadi saya contohin bahwa BPIH total penyelenggaraan itu kan jumlah 98,8 juta tahun kemarin 2022. Lah, pemerintah mengumumkan BP-nya yang harus dibayar oleh jemaah itu range-nya antara 35 sampai ya average 39 lah, 39-40. Kenapa? Tergantung dari embarkasinya kan. Kalau Aceh makin dekat makin murah, 35. Mungkin kalau yang jauh 40. Nah, dia tinggal bayar kekurangannya tuh 15 kan. Lah, sisanya gap antara 40 ke 98 ini adalah BPKH. Jadi dia bayar 25 di awal, kemudian sekitar 15 jutaan untuk memenuhi sampai selebihnya kurang lebih 60% sampai 70% itu dibayarkan melalui dana yang telah dikelola oleh BPKH. Jadi sebenarnya kalau tidak melalui pemanfaatan di BPKH, tidak dikelola oleh BPKH, kita itu ongkos haji 40-an juta itu cuma nyampe Thailand kayaknya, Bu ya. Hajinya di Thailand. Itu cuma pesawat sama visa, dokumen, dia nggak makan, nggak nginep. Bener itu. Akhirnya sekitar 30 sekian juta sampai 40 juta, Bu ya. Makanya selebihnya di cover sama BPKH. Dari nilai manfaat itu. Jadi kita kan kemarin contohnya yang tahun kemarin itu katakanlah kita bantu dari nilai manfaat per orang sekitar 60 juta tuh, Bib. Per orang. Bayangkan, jadi isunya yang sekarang itu selain dari keadilan itu jadi asumsi kemarin itu, jadi misalnya gini nih, nilai manfaat kita hasil dari 160, ini ruangan saya nih. Oke. Tapi emang ini sementara, jadi sebenarnya kami nanti di lantai 17 lagi. Di lantai 17 lagi di renov. Kalau gitu lanjut ngobrolnya di sini aja, Bu ya. Oh gitu, boleh. Oke Habib, selamat datang di ruangan saya. Jadi ini walaupun ruangan sementara kami, jadi artinya karena nanti kita tuh di sini pakai 4 lantai, Habib. Nah, jadi saat ini baru 3 lantai karena kita nunggu renovasi. Jadi ini masih bergabung dengan teman-teman karyawan dari BPKH. Dan nantinya kita ada sendiri untuk BP sama Dewas tadi yang saya sampaikan. Oh iya, di satu lantai sendiri. Khusus. Dan ini ciri khasnya memang setiap ruangan ada kaligrafi nih. Iya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Beda-beda tuh nanti ayatnya tuh. Iya. Kayaknya Ibu kebagian yang alham dan as-sabr. Jadi menyampaikan
kebenaran itu memang harus sabar. Nah, betul. itu yang saya mau tanya tuh. Saya harus sabar. Nih. Kami setiap hari itu harus berusaha untuk mensosialisasikan. Ini BPKH ngapain aja sih? Kenapa sih biayanya gede dan sebagainya? Iya. Gitu, Nah itu. Sekarang yang ngapain aja dulu nih. Ngapain aja kayak ya sustain, kemudian berkeadilan itu ngapain aja, Bu? Kan di awal kan saya sudah bilang tuh tugas kami kan memang mengelola dana jamaah haji sebenarnya supaya meringankan pada saat mereka berangkat, mengurangi lah, jadi mengurangi pembayaran lunas. Jadi istilahnya kan setoran awal itu 25 juta. Nanti pada saat diumumkan DIP-nya atau tadi kalau bahasa lamanya UNH itu mereka harus lunas, itu namanya setoran lunas. Nah mereka supaya tidak memberatkan di setoran lunas itu makanya kita kelola gitu kan. Nanti yang adanya kita memberikan sebagian dari nilai manfaat itu. Nah, yang waiting list kan 5,3 juta. Yang berangkat itu kan 200.000 setiap tahun. Nah, yang kejadiannya itu yang tahun ini contoh 2022, sebenarnya angka yang sekarang dirasa masyarakat cukup besar, itu sebenarnya dari tahun kemarin itu sebenarnya sama Bib yang tadi saya cerita. Tahun kemarin kan 98,8. Ini BPIH-nya. Iya, BPIH-nya. Nah, kemudian yang tahun ini sebenarnya cuma naik tahun kemarin 98,3, sekarang naik 500.000, 9,8 gitu ya. Nah dari tahun 2005 kenapa nggak serame ini, nggak ribut? Karena waktu itu tahun kemarin semua biayanya di cover oleh BPKH. Jadi dia hanya membayar tadi antara 35 sampai 40. Jadi sisanya katakanlah 40 ke sementara kan gambarnya 100 lah ya. 60 jutanya itu di cover oleh 60%-nya berarti di cover oleh BPKH. Oleh BPKH gitu. Nah, kenapa kita waktu itu masih merasa sanggup? Karena kan ini yang berangkat cuma 50% yang kemarin. Gitu ya. Satu. Tetap dan waktu itu pengumumannya dari Saudi untuk ada biaya peningkatan yang namanya maser itu the last minute, nggak mungkin kita menagihkan lagi. Gitu ceritanya. Jadi waktu itu udah karena the last minute udah nggak ada waktu lagi untuk menagihkan. Jadi pilihannya hanya apakah Indonesia jadi berangkat atau kalau misalnya jadi berangkat ya harus nambah. Harus nambah yang kita kalau nggak salah sekitar 1,5 triliun waktu itu nambahnya. Lah ini akhirnya keputusannya pemerintah udahlah kasihan 2 tahun sebelumnya kan nggak berangkat. Karena pandemi. Makanya terus udahlah tetap diberangkatkan tapi 50%. Dan kekurangannya itu ditalangin oleh BPKH. Namun di tahun 2000 sebenarnya kan nggak berbeda nih dari sisi angka. Cuman kenapa rame gitu ya? Karena sekarang yang berangkat kan 220. Kalau itu BPKH harus nalangin semua seperti tahun sebelumnya, itu nanti hasil nilai manfaatnya ini akan habis. Iya kan? Nggak nutup gitu. Nggak nutup, Jadi akhirnya kan tidak ada berkelanjutan kan? Nggak sustainable. Nah, nggak sistemnya di situ. Satu. Terus yang kedua kita usulin kenapa di sini porsinya yang bukan usulin kami ya dari Kemenaker ya 70-30. Artinya biar jamaah membayar 70%, kita hanya menutup 30%. Kalau yang kemarin kan 60. Dan sekarang kan 30. Nah itu kenapa? Kenapa? Pertama ya tadi nggak sustain kan? Nggak sustain. Yang kedua kita harus memikirkan bahwa yang hasil nilai manfaat itu jangan dibayarkan untuk semua jamaah yang berangkat sekarang 200.000. Kan masih ada 5,1 kan 5,3 5,1 juta orang yang sudah waiting list. Mereka juga berhak menikmati nilai dan manfaatnya. Itu yang adil maksudnya. Dan sebenarnya berarti dengan dikelola dana setoran awal haji kita oleh BPKH, kita itu bukan hanya dapat pahala haji nantinya ketika menunaikan, tapi pahala berbagi sedekah ya. Karena kan dana manfaatnya itu untuk bukan cuma hajinya kita, tapi hajinya 5,3 juta orang itu kan ya. Akhirnya kita dapat pahala, saling ta'awun kan, saling gotong royong dalam kebaikan. Nah, soal yang kenaikan dana haji. Nah, itu kan akhirnya diusulkan oleh Kementerian Agama melalui DPR. Itu melalui Kemenak Pak, Menteri, masih masih Kementerian Agama. Jadi kemarin itu kan yang mengumumkan kan Pak Menteri. Pak Menteri itu paham banget Pak, maksudnya di Kementerian Agama itu paham banget dengan kondisi keuangan BPKH. Jadi maksudnya mereka juga memikirkan tadi kan keadilan yang nomor satu. Ini nggak adil kalau BPKH hanya memberikan hasil dengan manfaat itu diberikan semuanya kepada jamaah yang berangkat gitu kan. Makanya dia mengurangi tadi kan yang tadinya 60% jadi 30%. Tapi akibatnya pada teriak kan masyarakat karena kaget yang tadinya kemarin
40 juta gitu kan, atau tunggu 35 sekarang jadi 69. Tapi sebenarnya kan ini belum final tuh, Bi. Belum final kan juga, baru usulan Kemenak. Nanti masih digodok lagi sama DPR kan, perwakilan masyarakat. Karena kan kalau dengar-dengar di suara masyarakat saya baca kan pada protes juga, nggak siap gitu kan. Jadi angkanya masih tentatif ya. Misalnya masih akan didiskusikan. Masih digodok. Ini nanti kami 3 hari ini FGD sama DPR, mungkin antara Senin kami dipanggil lagi, mungkin Selasa kali ya diumumkan untuk kepastiannya tuh, Bi. Tapi sebenarnya ya 69 tadi ya cukup reasonable lah ya. Jadi artinya ya gini, kan katanya Habib mau umroh tuh ya? Iya, aku mau umroh. Berapa tuh bayar umroh tuh, Bib? Aku bayar itu sekitar 30 juta. 30 juta berapa hari di sana, Bib? Di sana 9 hari doang. 9 hari 30 juta. 30 juta. Bayangin nih, Bib, orang haji 40 hari. Jadi harusnya kalau haji 40 hari, ya gampangannya 4 kali lipat. 4 kali lipat, berarti 120 juta. Kan? Dia cuma suruh bayar 69. Ini masih bisa turun loh ya. Iya. Sebenarnya masuk akal ya. Kan, Bib, gitu loh. Tapi itu dia, masyarakat ya kaget aja sih, karena sebenarnya biasanya 35, 40 kok sekarang tiba-tiba jadi 69. Padahal 69 pun itu sebenarnya masih didiskon dari yang 90 sekian juta kan, hampir 100 terus juta. Ada juga ini living cost dibalikin nanti, kalau haji kan ada uang saku tuh, Bib. Diberi uang. Biasanya itu tahun-tahun kemarin tuh 1.500 real. Nah, ini yang tahun ini yang katanya dari Kementerian Agama juga akan diturunkan. Kenapa? Karena sebenarnya hitungan 1.500, saya ingat banget orang tua saya dulu berhaji itu udah dapat uang saku 1.500 real, tapi waktu itu dia bawa beras, makanannya ini sendiri, tujuannya kan itu. Tapi kalau haji sekarang tuh udah kayak umroh, Bib. Dikasih makan 3 kali, katanya juga. Iya, kebetulan aku kemarin yang tahun lalu haji 2022 musim haji, itu kan banyak dapat foto-foto jemaah haji dari sana. Nah, kemudian aku bantu juga share di media sosial. Dan memang fasilitasnya udah enak banget. Bahkan orang tua yang udah tua banget itu dibantu banget. Sampai ada banyak petugas haji yang banyak masangin salep ke banyak orang tua. Petugas kesehatan. Petugas kesehatan. Jadi setiap kloter ada 1 dokter, ada 2 perawat. Dan itu semua hanya senilai 69 juta usulannya ya. Dan sebenarnya itu masih bisa turun sih. Jadi sebenarnya itu angka yang diusulkan oleh Kementerian Agama agar kita juga berkeadilan dan sustainable itu ya. Iya, jadi kalau sustainable dilihat dari BPKH-nya supaya ini tetap sustain keuangan ini gitu kan. Jadi harapannya kan ke depan itu jamaah haji itu nggak perlu lagi ngelunasin ada setoran lunas tadi. Karena kan dari uang yang dia serahkan nanti kita kelola. Pada saat hari hanya dia berangkat 10 tahun, 15 tahun itu udah cukup. Iya. Dan kalau langkah ini nggak diambil berarti beberapa tahun lagi kita justru akan bayar dana kalau mau haji itu hampir 100 juta kan. Iya, betul. Dan kontroversinya akan lebih gede kalau dibiarkan karena uang yang sudah disetorkan oleh kita kemarin di dana awal 25 juta itu tiba-tiba generasi yang kesekian misalnya jamaah haji 2027 itu udah harus nyetor hampir 100 juta. Jadi yang dapat enaknya dari dana manfaat BPKH itu cuma 5 jamaah haji di 5 tahun ini ya. 5 tahun jamaah haji ini. Ada ya itu yang dibilang nggak adil. Terus itu juga Habib mungkin pernah dengar istiqoah. Iya, manis toto ilaihi sabila. Jadi haji bagi yang mampu. Iya. Nah, itu kemarin tuh kalau nggak salah di bulan November tuh ada muzakarah para kiai di situ Bondo. Jadi mereka mengatakan bahwa nggak benar haji itu kan harus tadi ya, itu harus mampu lah. Kemudian definisi mampu itu artinya didefinisikan lagi bahwa dia harus membayar haji lebih tinggi daripada nilai manfaat atau bahasanya yang dari hasil nilai manfaat BPKH tadi. Agar memenuhi syarat mampu. Jadi jangan 60-40 gitu kan. Ya minimal paling tidak 51-49. Jadi kan, harus lebih banyak jamaahnya yang menanggung, bukan BPKH. Iya, itu kemarin. Agar bisa disebut betul-betul mampu ya. Iya. Terus sambil lihat ini deh. Jadi karyawan BPKH itu, Wib, di sini tuh 70% milenial.
Anak muda semua. Anak muda, jadi pasti ada lounge untuk ngopi-ngopi. Ini di sini saya nggak bisa nyuguhin apa nih. Iya. Ada iya, saya mau protes agak repot juga. Ibu udah terlalu banyak diprotes soalnya. Berarti kita sambil ngopi di sana, Bu ya? Nah, sambil ngopi di lounge yuk, biar kita lihat dulu. Di sini ada tim saya. SDM, umum, perencanaan, pekajian. Waalaikumsalam. Kan para milenial semua ini. Nah, ini tim humas ya. Ini ada Mas Rizky di sini. Nah, ini ruang lounge kita. Jadi kalau siang buat makan siang teman-teman, breakout namanya. Jadi ini tempat namanya breakout. Jadi ini tempat para insan BPKH kalau makan siang. Jadi kita tuh ada aturannya di ruangan kerja itu nggak boleh makan, Bib. Setuju, Bu. Ini pegawai saya nih sering makan di ruang kerja. Akhirnya ruang kerjanya jadi bau makanan. Iya, terus semut tuh loh, Bib. Semut. Itu kan jadi, atau mungkin binatang kecil apa sih kayak rapat jadi mengundang itu kan. Iya, nanti benar. akhirnya furniture kita jadi ikut rusak dan sebagainya. Jadi boleh di meja itu hanya air putih. Air putih. Oh iya, benar. Biskuit itu kan ya itu kan bikin remah Cemilan. Mereka harus kesini kalau mau makan. Iya, udah. Dan di sini kayaknya juga masih bisa kerja juga sebenarnya kan, Bu ya. Bisa. Artinya mereka kalau jam makan siang oke, dia gak kerja, tapi kalau lagi mau nyantai di sini sambil kerja bisa. Tadi ada yang meeting juga di sini. Enak tuh view-nya bisa enak, ini seger gitu kan, Bib. Yang meeting cuma pindah tadi karena ada kita syuting. Ini ruang meeting di sebelah sebenarnya. Ruang meeting juga ada. Jadi ini ada ruang meeting. Jadi setiap lantai di sini itu ada breakout standar ya, ada musola. Setiap lantai loh. Iya, setiap lantai. Terus di lantai 20 paling atas tuh ada masjid besar Al-Muamalah. Nanti kalau mau Jumatan di sana tuh rame. Di sana. Ada ruang meeting, 2, ada breakout. Dan biasanya musola. soalnya musolanya itu bukan hanya tidak tiap lantai, biasanya ada di basement musola tuh panas-panasan kan. Kalau di sini basement pun ada. Basement ada dan paling atas ada masjid. Jadi di basement pun ada musola, setiap lantai ada musola dan terakhir 20 ada masjid. Ada masjid. Dan masjidnya cukup bagus. Bagus menurut saya malah bagus lah, begitu mewah. Bu Sulis, gitu, yang juga pengen saya tanya nih ya. Boleh. Soal katanya biaya haji di Arab Saudi itu justru diturunin loh. Oh iya, yang 30% kok kita itu malah, ya? Iya, kok kita jadi naik. Haji di Arab Saudi malah diturunin 30%, kita malah dinaikin. Nah, kalau kita coba baca telaah lagi, kenaikan 30% itu adalah disebut dengan biaya masyair. Masyar kalau di sana katanya. Biaya masyair itu adalah biaya sebenarnya cuma 4 atau 5 hari gitu. Biaya itu biaya dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Jadi yang puncaknya haji. Jadi cuma itu kan antara 4-5 hari. Nah, itu biaya masuk itu kan sekarang dikelola oleh mereka. Dalam hal ini di perusahaan sirkah di sana lah ya, government. Nah, ini meningkat yang tadinya tuh 1.500 real menjadi 5.000 sekian real. Jadi dari Arafah, Muzdalifah, Mina kan mereka butuh penginapan, kemudian transportasi gitu kan. Kemudian catering, nah itu tuh harus bayar segitu, makanya kan protes. Nah itu yang terjadi tahun 2022, karena kan 2 tahun sebelumnya kan nggak ada haji. Pandemi ya. Jadi ini kayaknya mungkin yang 2 tahun dia kemudian dapat keuntungan di 1 tahun itu. Nah tahun ini pemerintah Saudi akhirnya menurunkan 30% untuk puncak hajinya untuk dan untuk domestik yang namanya masyair itu. Nah kita juga nego dong, kita tahu kan. Masih Indonesia juga nego dan negara-negara lain juga protes juga. Wah di Arab juga sudah turun tuh. Akhirnya itu sudah diturunkan, Bib. Cuman kalau dirupiahkan turunnya itu hanya 4 juta. Iya, karena cuman dana 5 hari aja kan. Iya, 4 atau 5 hari yang tadi dari Arafah, Muzdalifah, Mina. Cuman itu saja sebenarnya yang jadi turunnya nggak signifikan bagi kita yang di sini. Itu tadi. Dan saya baru tahu, orang lokal aja tuh 50 juta ya. Tapi turun kan dari 35 jutaan sekarang. Iya, karena sebelumnya juga udah dinaikin 300% sama dia kan ya. Karena 2 tahun itu, 2 tahun pandemi. Akhirnya dinaikin baru diturunin lagi.
Jadi karena negara KSA itu kerajaan Saudi Arabia, kita nyebutnya kan KSA ya. KSA itu kan sekarang sudah tidak mengandalkan deviasinya dari minyak ya. Dulu kan dia kan kita siapa tahu minyak pokoknya orang Middle East sana tuh pasti minyak gitu kan sebagai PDB-nya lah, pendapatan devisanya lah. Sekarang tuh bener-bener si Saudi tuh serius untuk menggarap bisnis haji umroh ini. Mereka punya vision 2030 itu akan bener-bener fokus. Nah, terakhir kan saya kan bulan Januari kemarin ke sana ya, sambil melihat kondisi di Saudi sana. Di Masjidil Haram itu, Bib, itu masih banyak bangunan-bangunan, artinya banyak peralatan-peralatan berat, mereka tuh masih renov terus. Oh, pembangunannya. Kenapa? Karena mereka memperluas. Jadi kan sekarang itu Masjidil Haram katanya bisa menampung sekitar 2,5 juta. Nah, harapannya mereka di 2030 itu udah bisa menampung 5 juta. 2 kali lipat. Nanti berapa tahun lagi gitu mereka akan bisa menampung 10 juta. Berarti 4 kali lipat. 4 kali lipat. Artinya apa imbasnya ke kita? Imbasnya ke kita juga yang kita berangkatkan kuota jamaah haji kita setiap tahun naik bisa sampai 4 kali lipat berarti di visi 2030 itu. Betul. Jadi kalau kita naik kali lipat ya mau nggak mau antrean yang tadinya panjang mungkin jadi itu kayak kita antri di bank, misalnya bank muamalat ya. Tiba-tiba ada kasir baru yang buka tuh. Betul. Separuh hilang tuh kan. Bener. Nah, kalau ini 4 kali lipat, berarti sekarang daftar tunggu kita berapa tahun? Misalnya kalau Jakarta tuh antara 20 sampai 25 tahun. Nah, berarti katakan 24 gampangannya ya. 24 tahun. Kalau disingker 4 dibagi 4 berarti jadi 6 tahun. 6 tahun. Kan? Kalau di visi haji 2030 itu ya. Kalau visi haji Saudi itu 2030. Bisa menampung 10 juta ya. Iya. Nah, itu kesempatan anak muda untuk berhaji di usia muda berarti makin tinggi, Bu ya. Iya, benar. Karena kan kalau sekarang anak muda paling muda boleh berangkat haji umur berapa? Kalau aturannya aturan di kita itu 12 tahun, Bib, saat ini. Iya. Itu untuk nabungnya? Untuk daftar. Untuk daftar? Daftar yang 25 juta tadi. Jadi ini beda. Kalau nabung mah tergantung dari pribadinya ya. Pribadi mau umur berapa, tapi biasanya dari kecil tuh bisa. Jadi ada beda nih, Bib, antara nabung atau mau daftar haji. Kalau daftar haji kan dia langsung harus 25 juta, langsung dapat nomor dapat tiket gitu kan. Udah tiket, antrean sekian, nanti ada nomor angka gitu kan, udah nomor berapa. Kalau nabung itu nyicil, karena kan kita nggak mampu nih, saya nggak mampu nih 20 juta, itu nyicilnya adanya bisanya di bank. Kalau uang itu belum masuk ke BPKH. Itu mah terserah ya, mau anaknya belum lahir juga udah mulai. Itu yang maksudnya. Kalau daftar umur 12 tahun. Iya. Kalau berangkatnya, paling muda umur berapa yang bisa berangkat? Anak muda. Anak mudanya? Iya, 17 18 deh kayaknya. KTP aja, asal punya identitas ya. Iya. Punya identitas, punya paspor lah ya, tidak lah. Nah, tergantung dari peraturan dari imigrasi ya. Untuk paspor tuh kalau nggak salah 18 sih, Bib. Berarti bisa berangkat. 12 tahun udah bisa daftar. Berarti didaftarkan oleh orang tuanya lah ya. Iya, betul. Berarti kalau daftar tunggunya itu 24 tahun, berarti paling muda 36 tahun tuh kita berangkat. Iya. Tapi dengan visi haji 2030 tuh bisa jadi akhirnya umur 18 tahun udah bisa berangkat. Iya, betul. Nah, makanya kita menggaungkan itu. Tapi sekarang kita sih semua bisa haji, Bib. Jadi nggak dibatasin harus haji muda. Semua bisa haji itu tadi maksudnya mulai lahir kalau bisa itu tadi udah mulai nabung kali ya. Tapi dengar tuh isunya Kemenak mau membuka lagi karena di Saudi sendiri kan tidak dibatasin ya. Pak, di negara Malaysia juga nggak dibatasin. Mau anak baru lahir langsung daftar boleh. Kata dengar mau diturunin jadi 7 tahun. 7 tahun udah bisa daftar. Tapi belum. Sekarang kan baru 12. Iya, baru 12. Nah, itu karena haji muda tuh penting banget ya. Karena kan kalau di Quran fafirru ilallah tuh menurut spiritualis muslim para sufi itu kan artinya bersegeralah menuju panggilan Allah. Salah satu yang paling utama itu kan haji. Betul. Karena kan kita nggak tahu ya umur kita sampai kapan. Belum lagi haji itu tadi ibadah fisik
jangan sampai kita haji malah ngerepotin orang lain ya. Harus kuat. Jadi kalau bisa semudah mungkin. Dan agar juga bisa sekaligus healing hajinya, Bu. Iya kan, jalan-jalan kan. Nah, itu juga salah satu visi Saudi Arabia 2030. Jadi dia tidak jadi menawarkan sambil berwisata lah katakan gitu ya. Jadi kan selama ini ziarah pasti orang kalau di sana kan ziarah namanya ya. Iya. Kalau nggak ya Mekah, Madinah. Nah, dia akan membuka beberapa situs-situs di kota lain. Salah satunya adalah Thaif. Thaif ya. Nah, Thaif itu katanya kalau di sini itu kayak puncaknya gitu ya, karena dingin gitu ya. Iya. Kemarin tuh kalian udah ada cable car, jadi mereka udah siap juga kayak tempat wisatanya. Betul. Gitu loh. Dan di samping itu banyak situs-situs bersejarah juga kan di Thaif, di mana Nabi diusir dari Thaif. Iya. Nabi justru mendoakan orang yang mengusirnya di Thaif dan lain sebagainya. Artinya selain buat healing, tetap juga bisa buat ziarah ya. Atau wisata religi lah ya, dan ibadah religi di sana. Dan iya, soalnya itu Bu, anak muda nih, saya kan sering ngasih catatan. Kamu itu nabung buat pergi ke Korea, buat ketemu Hyung, buat jadi wibu di Jepang gitu, berangkat. Tapi nggak nabung buat haji itu kurang ajar banget tuh kan. Nah, makanya mereka kan biasanya alasannya, iya karena kalau ke Jepang, ke Korea itu kita jalan-jalan. Jadi ya udah, dan nunggunya juga bisa segera gitu. Nah, dengan visi haji 2030 dan sekaligus kesana juga untuk bisa jalan-jalan healing tadi ya. Jadi gak ada alasan lagi buat gak jadi haji muda sih. Kayaknya nanti juga Arab Saudi akan memberi banyak kemudahan kan. Kalau mungkin Habib pernah baca berita kan, dia juga akan berikan visa gratis walaupun cuma 4 hari gitu kan, saat ini kan gitu. Oh iya. Kan kayak Turki, Qatar itu kan semua negara kan sekarang berikan visa gratis, kayak Jepang aja juga Jepang. Iya. Jadi makanya itu kenapa anak-anak muda lebih seneng sana kan. Iya. Mainannya udah bisa. Nah, itu akan terjawab semua di visi haji 2030 itu. Kalau untuk 4 hari itu kayaknya dia akan segera mulai gitu. Oh. Jadi 4 hari visa. Iya, 4 hari visa, tapi bukan untuk haji ya. Kalau haji kan beda tuh visanya. Jadi kita bisa ke sana umroh mungkin. Iya, umroh. Umroh kan sebenarnya 2 jam. 1 hari bisa ya. Iya, 2 jam. Umroh mah. Bener. Iya kan, tinggal ambil mikot, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul, udah selesai. Ya itu dia. Makanya jadi betapa sekarang Saudi itu mempersiapkan kan orang supaya semua penduduk negara di dunia itu kebanyakan muslim, udah ayo silakan datang kami gitu. Nah, ini benar-benar dipermudah, dikasih visa, kemudahan visa bebas 4 hari. Benar-benar. Jadi sebelum saya nanti pagi nih Bu, besok pagi benar-benar berangkat umroh. Jadi ini akhirnya benar-benar dapat insight baru dari Bu Sulis, akhirnya buat sekalian daftar haji nih segera. Iya dong. Biar nanti juga udah deh, gak mikir berangkatnya dulu deh. Iya. Toh itu semua. Niat. Iya. Niat udah dicatat loh. Niat udah dicatat kan. Niat baik seorang mukmin itu sama dengan menjalankannya. Dan niat itu bukan sekedar cuma di hati atau omongan, tapi dengan mulai menabung gitu, paling tidak, atau bahkan daftar kalau punya duit. Agar kalaupun ada apa-apa, kita dinilai sudah haji yang mabrur walaupun belum berangkat ke sana karena sudah punya niat. Benar, lah itu yang harus disahkankan kepada masyarakat kita ya. Kan sekarang kan orang banyak yang sudah bayar haji terus tiba-tiba dibatalin, alasannya nunggunya kelamaan. Mendingan diiming-imingin para biro travel tuh ya, mendingan umroh saja uangnya gitu kan. Jadi Malaysia 100 tahun. Iya, 100 tahun lebih, Bib. Dan itu karena mereka kuotanya kan tiap tahun itu cuma sedikit, 30 ribuan lah, gitu, nggak kayak kita ya. Nah, itu pun mereka waiting listnya sekitar 3 juta lebih. Sehingga kan 100 tahun kalau dibagi ya. Nah, tapi mereka tidak ada yang batalin kayak di kita. Kalau sudah daftar haji, sudah niat haji, walaupun tidak sampai, itu tadi kan katanya Habib, itu sudah dicatat sebagai amal dia atau sudah dijalankan gitu kan ya. Iya, sudah dijalankan. Kalau amal baik itu akhirnya terlaksana, itu mah bukan hanya dapat pahala sebagaimana pelaksanaannya, tapi dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kan yang penting kan banyak cerita-cerita seperti Ali Al-Muwaffaq itu di zaman tabi'in setelah era sahabat Nabi,
Dia nabung selama 30 tahun, tukang sol sepatu. Nabung selama 30 tahun untuk berangkat haji. Tapi pas mau berangkat, tetangganya punya 6 anak, dia seorang janda sendiri kelaparan. Akhirnya dana hajinya dikasih ke tetangga janda dengan 6 anak yang kelaparan itu. Dan Abdullah bin Al-Mubarak, salah seorang tabi'in juga, itu di kala dia melakukan haji, melihat dalam mimpinya Ali Al-Muwaffaq ini menjadi jamaah haji dan mabrur. Masya Allah. Padahal dia tidak berangkat ke Mekah untuk berhaji. Tapi karena sudah niat dan tidak jadi berangkat karena diberikan kepada tetangganya yang kelaparan, akhirnya dihitung haji yang mabrur di mata Allah. Ya. Nah itu kita ya gitu. Kita yang penting udah daftar. Soal apakah kita umurnya sampai, apakah kita pada akhirnya berangkat, itu mah urusan Allah lah, Allah yang manggilnya. Niat tadi ya. 25 juta buat sebagian anak muda di kota itu mah kadang Bu, harga HP-nya aja 20-an juta. Iya, sama dengan HP sepatunya aja bisa 3 juta atau 5 juta kan. Ya. Iya kan. Jadi aneh juga kalau mereka ngeluarin duit banyak untuk pakaiannya di dunia, tapi nggak ngeluarin duit banyak untuk pakaian takwa yang akan bermanfaat di akhirat. Atau ini deh beli motor 20 juta, NMAX, ya? 30 juta, iya kan? Nah itu dia nyiapin kendaraannya di dunia tapi nggak nyiapin kendaraannya di akhirat untuk masuk surga tuh aneh juga. Dan ini juga itu soal kemudian apa sih prioritas hidupmu, apakah sesuai dengan yang diinginkan oleh penciptamu, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu itu diciptakan untuk beribadah. Kalau prioritasmu memang untuk beribadah, pasti nabung hajinya itu dari awal gitu. Orang yang dipanggil oleh Allah pasti akan ditemuinya. Walaupun tidak di Mekah di saat haji. Tapi ketika orang sudah dipanggil oleh Allah, pasti ditemui walaupun di tanah air, bukan di tanah suci. Karena ya kayak tadi cerita, walaupun nggak berangkat ke tanah suci, tapi dihitung haji yang mabrur. Tapi orang yang tidak dipanggil oleh Allah, itu tidak akan ditemuinya. Gitu. Sehingga walaupun udah berangkat haji ke tanah suci, tapi kalau nggak dipanggil oleh Allah, ya nggak akan ditemui. Artinya, dia gak akan menjadi jamaah haji yang mabrur. Dia hanya menuntaskan kewajiban hajinya, tapi hajinya bisa jadi gak diterima oleh Allah. Dan kita gak pengen gitu itu terjadi kan. Karena itu yang utama itu niat dengan hati yang tulus dan komitmen yang nyata melalui menabung atau membayar dana setoran awal haji untuk berangkat haji sebagai simbol bahwa kita betul-betul ingin bertemu dengan Allah. Satu harus niat, ayo niat, anak muda gitu ya. Niat dan juga bukan cuma di mulut, tapi harus dengan action. Kalau belum ada 25 juta paling enggak udah nabung. Ya, nabung dulu itu tadi. Kalau nabung lah pasti insya Allah ngasih jalan untuk ngasih ya. Paling tidak yang tadi yang dibuat ngopi anak-anak kan sekarang ngopi sore 100.000 per hari gitu kan. Katakanlah ambil 20.000-nya aja lah. Udah keberapa kali nih umrohnya nih Beb? Pertama kali malah Bu. Oh gitu? Malah pertama kali. Makanya saya ngurus semuanya sendiri Bu, gak pakai travel. Jadi dari ngurus visa itu walaupun dibantu temen, tapi ngurus semuanya sendiri. Dan ambil fasilitasnya juga yang paling rendah, biar merasakan effort yang gede lah, sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi dan para sahabatnya dulu ketika umroh. Jadi kayak pesawat, hotel juga ini sendiri. Yang biasa-biasa aja. Kayak kita ini aja ya. Iya, kayak umroh backpacker gitu. Singapura gitu ya. Udah sekarang banyak kok anak-anak muda di sana. Iya banyak. Umroh backpacker. Iya kalau umroh bisa ngurus sendiri sebenarnya.